untuk meletakkan ayam di dalam kurungan dalam jumlah banyak, rekan-rekan ini harus diperhatikan karena terkadang kita mempunyai ayam lebih dari 3, ada 5, ada 10, kemudian terkadang di dalam rumah kita, sebagai contoh ayam kita berwarna merah, kemudian dengan ayam yang berwarna wiring kuning itu walaupun kita yang merawat sama-sama milik kita dalam keadaan di rumah, kemudian ayam merah ini tidak berani dengan wiring kuning. Kalau hal tersebut terjadi, maka pada saat di arena itu saat meletakkan ayam di dalam kurungan, jangan sampai didekatkan dengan ayam yang sebelahnya miring kuning. Kalau didekatkan dengan ayam yang miring kuning, nanti mental ayam itu akan drop. Pada rekan-rekanku yang satu hobi pada kesempatan malam ini, kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan membuat tutorial. Semoga rekan-rekan yang menonton ini yang berada di rumah itu tidak bosan untuk melihat saya. Pada kesempatan malam ini, saya akan membahas penyebab ayam kita harus gagal dimainkan, karena terkadang suatu rencana yang sudah sangat matang itu bisa saja gagal. Jadi sesuatu rencana yang sudah direncanakan bisa saja gagal dikarenakan terkadang keadaan 1 menit itu bisa berubah. Kemudian ini untuk ayam yang kita rawat sudah sampai berhari-hari, berminggu-minggu, itu pun bisa gagal, termasuk ayam yang sudah sampai di dalam lingkungan arena itu bisa gagal dimainkan. Ini tidak boleh rekan-rekan memaksakan kehendak ataupun dikarenakan sudah jadwalnya ataupun juga sudah sesuai dengan rencana, itu bisa saja rencana itu berubah karena melihat kondisi ayam. Tidak panjang lebar akan saya jelaskan penyebab ayam kita harus gagal dimainkan. Untuk yang nomor 1 ini yang diingat-ingat oleh rekan-rekan semuanya, pada saat rekan-rekan sudah merawat ayam, sudah sangat maksimal, rekan-rekan juga sudah semangat, sudah mencoba abarnya juga sudah bagus, kemudian sudah diberikan jamu dengan agar diberikan jamu agar kondisinya bagus, juga tenaganya ataupun tenaganya akan meningkat. Kemudian pada pagi hari sebelum ayam tersebut berangkat itu terlihat tembolok ayam masih banyak, ataupun bisa saja pada saat sore hari ayam tersebut sehat, kemudian pagi hari bisa terjadi ayamnya ngorok, bisa terjadi ayamnya pucat, bisa terjadi juga pada pagi hari itu kurang agresif. Jika terjadi hal demikian, itu sebaiknya rencana yang sudah matang itu harus digagalkan, karena melihat kondisi ayam yang tidak memungkinkan. Saya lanjutkan penyebab ayam kita harus gagal dimainkan. Untuk yang nomor 2, yaitu ini jika masih berada di sekitar rumah kita, jika pada pagi hari tembolok ayam juga lancar, kemudian ayam juga tidak ngorok, kemudian juga wajahnya tidak pucat, tetapi untuk mata ayam itu terlihat sayu. Kemudian rekan-rekan juga ragu antara ayam tersebut itu sedang sehat ataupun ayam tersebut itu tidak sehat. Jika dalam keadaan begitu rekan-rekan ragu tentang kesehatan ayam,
itu pun juga harus digagalkan, jangan dilanjutkan, lebih baik itu ditunda. Karena kalau memaksakan sesuatu hal dengan keraguan, nanti hasilnya kurang maksimal. Untuk yang nomor 3, yaitu jika kita menempuh perjalanan jauh, yang dimaksud perjalanan jauh itu minimal perjalanan jauh 1 jam, kemudian 2 jam, 3 jam, bahkan sampai dengan 5 jam. Kemudian setelah sampai tujuan, kemudian juga terkadang baru beberapa menit saja istirahat, ayam tersebut itu langsung dimainkan ataupun mendapat giliran. Kalau hal tersebut terjadi, itu pun harus digagalkan. Kenapa hal tersebut harus digagalkan? Dikarenakan ayam habis melaksanakan perjalanan jauh. Untuk perjalanan jauh jelas itu menguras energi ayam. Minimal ayam tersebut itu sudah istirahat 30 menit ataupun 1 jam ataupun 2 jam. Kalau semakin lama istirahatnya, maka semakin banyak tenaga ayam terkumpul. Tapi kalau baru 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, kemudian ayam tersebut dimainkan, maka nanti hasilnya tidak maksimal karena tenaga ayam belum terkumpul, sehingga kita itu juga akan rugi. Saya lanjutkan penyebab ayam kita harus gagal dimainkan. Untuk yang nomor 4, yaitu jika kita sudah sampai tujuan, kemudian ayam juga sudah istirahatnya cukup, kemudian ayam juga sudah minum, dirasa ayam juga sudah merasa nyaman, tetapi dalam perjalanan ataupun di tempat tujuan, setelah ayam tersebut dicek, itu terkadang juga terjadi cedera. Padahal dari rumah itu ayam tidak cedera, tetapi karena dalam perjalanan menempuh jauh, karena nasib juga tidak tahu, terkadang juga kaki ayam bisa lecet, kemudian anggota tubuh lainnya juga ada yang cedera. Untuk hal tersebut itu juga harus digagalkan karena kondisi ayam tidak memungkinkan. Walaupun hal tersebut itu lecetnya sedikit, tetapi kalau dipaksakan kemudian ayam tidak bisa menahan sakit, ditakutkan ayam tersebut nanti akan kabur, sehingga saya anjurkan pada rekan-rekan semuanya, jangan dilanjutkan, lebih baik ditunda ataupun mundur. Untuk yang nomor 5, yaitu jika ayam kita itu di dalam kurungan, karena di sana itu banyak kurungan, kemudian banyak ayam juga, kemudian ayam tersebut pada saat kita letakkan pertama itu berkokok terus, tetapi lama-kelamaan kalau kita sering mengamati, sering menyadari, terkadang pada saat pertama kita letakkan ayam tersebut itu berkokok terus karena baru melihat, tetapi terkadang lama-kelamaan karena sebelahnya juga berkokok terus, samping kiri juga berkokok terus, samping depan juga berkokok terus, kemudian di belakangnya juga berkokok terus, sehingga bisa mengakibatkan ayam kita menjadi jarang berkokok. Kemudian kalau ayam dalam kurungan dalam jumlah yang banyak, bila terjadi jarang berkokok, itu sudah tanda ayam mentalnya mulai drop. Jadi ayam tersebut itu mentalnya belum drop, tetapi mentalnya baru turun drop. Jadi mentalnya mulai turun, sehingga kalau hal tersebut itu dipaksakan berakibat itu tidak baik. Yang menjadi catatan ini rekan-rekan semuanya, untuk meletakkan ayam di dalam kurungan dalam jumlah banyak, rekan-rekan ini harus diperhatikan karena terkadang kita mempunyai ayam
lebih dari 3, ada 5, ada 10. Kemudian terkadang di dalam rumah kita, sebagai contoh ayam kita berwarna merah, kemudian dengan ayam yang berwarna wiring kuning itu walaupun kita yang merawat sama-sama milik kita dalam keadaan di rumah, kemudian ayam merah ini tidak berani dengan wiring kuning. Kalau hal tersebut terjadi, maka pada saat di arena itu saat meletakkan ayam di dalam kurungan, jangan sampai didekatkan dengan ayam yang sebelahnya miring kuning. Kalau didekatkan dengan ayam yang miring kuning, nanti mental ayam itu akan drop. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pada saat mencari gandeng, dikarenakan ayam milik kita kalau berada di rumah dengan ayam milik kita juga yang miring kuning, itu mentalnya drop ataupun ayam tersebut tidak berani, maka sebaiknya pada saat mencari gandeng jangan dengan miring kuning. Ini jarang sekali rekan-rekan yang memperhatikan sedetail ini, karena kalau hal tersebut terjadi bisa saja nanti ayamnya akan teringat ataupun trauma dengan ayam yang di rumah, sehingga hal tersebut bisa terjadi ayamnya kabur. Saya lanjutkan penyebab ayam kita harus gagal dimainkan. Untuk yang nomor 6, yaitu jika ayam kita sudah masuk ke arena yang sebelumnya ayam dimandikan dahulu, setelah dimandikan sudah dirasa cukup, kemudian itu memasuki ke arena. Biasanya dalam peraturan terkadang sebelum 2 menit ayam tersebut itu belum jadi, tetapi kalau ayam jalu biasanya langsung jadi. Tetapi juga jika bukan ayam jalu, tergantung juga kesepakatan, sebelum 2 menit biasanya ayam tersebut itu belum jadi. Dan pada saat itu, pada saat ayam tersebut dipapaskan, kemudian didekatkan berhadapan-hadapan, kemudian ayam kita itu ragu ataupun ayam kita kurang berani, sebaiknya rekan-rekan jangan memaksakan diri, jangan memaksakan ayam kita harus berani. Hal tersebut kalau dipaksakan itu juga akan merugikan kita, juga akan merugikan ayam kita. Sebaiknya jangan dilanjutkan, lebih baik rekan-rekan mundur. Pada rekan-rekanku yang satu hobi sudah saya jelaskan penyebab ayam kita harus gagal dimainkan. Untuk yang nomor 1 tadi sudah saya sampaikan, pada saat mau berangkat ayam tersebut kesehatannya masih kurang, ada beberapa temboloknya, ada yang tidak turun ataupun berubah ayam yang ngorok, maka hal tersebut jangan dilanjutkan dikarenakan akan merugikan kita. Kemudian kalau ayam kita itu kesehatannya juga meragukan antara sehat ataupun tidak sehat, itu sebaiknya itu juga digagalkan, jangan dilanjutkan. Kemudian untuk yang nomor 3, yaitu jika ayam kita habis menempuh perjalanan jauh, kemudian baru istirahat beberapa menit saja, ayam langsung dimainkan, itu juga harus digagalkan karena ayam tersebut belum mengumpulkan sumber energi, karena dalam perjalanan jelas menguras energi, sehingga ayam tersebut memang butuh sumber energi agar tenaganya kembali. Untuk yang nomor 4, yaitu jika kita sudah sampai ke arena, kemudian pada saat di rumah ayam tersebut sehat, tetapi sudah sampai di tujuan terjadi ayamnya cedera, kakinya lecet ataupun kepalanya dan lain sebagainya, maka hal tersebut itu juga jangan dilanjutkan, lebih baik direncanakan lagi. Untuk yang nomor 5, yaitu jika ayam kita yang sedang berada di dalam kurungan, kemudian ada ayam banyak di sekitarnya, kemudian lama-kelamaan ayam kita itu jarang berkokok,
lama-lama mentalnya juga akan turun. Hal tersebut juga jangan dilanjutkan, lebih baik merencanakan lagi. Untuk yang nomor 6 yaitu jika kita sudah masuk arena, kemudian keraguan ayam tersebut, rasa beraninya itu masih kurang, ayam tersebut ragu, rekan-rekan jangan memaksakan diri agar ayam tersebut harus berani. Hal tersebut jelas akan merugikan ayam kita. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan penyebab ayam kita harus gagal dimainkan. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat malam.